Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajinan bahan keras, yaitu tentang kemasan produk. Sebelumnya, kalian sudah mendapatkan materi tentang apa itu bahan keras, kemudian jenis bahan keras, karakteristik bahan keras, dan proses produksi bahan keras. Nah, kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang kemasan produk. Apa sih kemasan produk itu? Kemasan produk secara umum adalah sebagai bagian terluar yang membungkus sesuatu produk dengan tujuan melindungi produk dari cuaca, guncangan, atau benturan dari benda lain. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kemasan. Yang pertama adalah melindungi, yang kedua ciri khas dari produk, 3 meningkatkan minat pembeli, dan yang keempat memberikan kemudahan untuk pembeli. Berikut contoh dari kemasan. Nah, yang pertama ada kemasan dari bahan kertas. Contohnya seperti ini. Mungkin ada lagi bahan kertas lainnya atau bentuk dari kertas, dari bahan kertas. Kemudian ada kemasan kayu, kemasan plastik. Plastik juga beraneka ragam bentuknya. Ada yang gelas, kemudian mangkuk, kemudian ada seperti plastik klip atau plastik pres dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahap membuat kerajinan bahan keras. Seperti yang sudah pernah kalian buat di kelas 8 dan juga kelas 7, kalian sudah pernah membuat tentang pembuatan produk kerajinan. Nah, sebelum membuat produk kerajinan, kalian harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Nah, berikut untuk mengingatkan kembali sebelum membuat produk kerajinan. Yang pertama ada membuat rancangan. Rancangan adalah hal awal yang akan kalian lakukan setelah membuat ide. Untuk membuat suatu kerajinan dari bahan keras, rancangan yang bagus biasanya akan menghasilkan produk yang bagus juga. Rancangan biasanya dibuat di suatu kertas, lalu kita menggambarnya. Kemudian yang B, menyiapkan alat dan bahan. Setelah rancangan dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan diutamakan memiliki kualitas yang bagus sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang C, membuat benda sesuai dengan rancangan. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, mulai dengan proses pembuatan. Buatlah sebuah bagian dasar terlebih dari suatu kerajinan sehingga akan mudah dibentuk dan mempercepat produk pembuatan. Dan yang D, tahap penyelesaian. Nah, ini adalah tahap akhir setelah kita membuat suatu kerajinan. Salah satunya dengan merapikan atau memberi hiasan atau beberapa tambahan lain sehingga meningkatkan kualitas kerajinan tersebut.
Selanjutnya, nah ini yang sering kalian yang sudah pernah kalian buat. Ini ada perancangan. Dalam berkarya, mesti memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, yaitu kalian harus membuat judulnya, judul dari karya. Kemudian, yang pertama itu ada perencanaan. Isi dari perencanaan ada identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Nah, di identifikasi kebutuhan ini, kalian harus menjelaskan apa yang ingin kalian buat. Ya, kemudian fungsinya apa dan bentuknya apa, bentuk kerajinannya ya. Nah, yang kedua itu ada ide atau gagasan. Nah, di ide atau gagasan ini kalian harus membuat sketsa desain yang ingin sketsa desain dengan bentuk kerajinan yang ingin kalian buat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Isinya itu ada alat dan bahan, jadi kalian siapkan alat dan bahannya. Kemudian yang B, proses pembuatan, yaitu langkah atau cara langkah-langkah membuat dari produk kerajinan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kemasan, dan keempat yaitu evaluasi. Nah, ini aneka kerajinan bahan keras alam dan buatan. Ada dari rotan, kemudian bambu, dan juga botol kaca, atau bisa juga dengan logam, batu, dan kayu. Nah, ini contoh kerajinannya seperti ini. Ini dari rotan, ini dari botol kaca, kalian bisa buat seperti ini. Kemudian ini dari kaleng, dari bahan kaleng, logam, kawat yang lentur yang bisa ditekuk-tekuk. Kemudian ini dari semen. Nah, mungkin kalian juga bisa buat seperti ini. Nah, ini tugasnya. Tugas kelima. Buatlah sebuah karya kerajinan dari bahan keras alam atau bahan keras buatan yang ada di daerah tempat Anda, dan karyakanlah bahan tersebut menjadi sebuah produk kerajinan yang indah, kreatif, dan inovatif. Nah, sebelumnya saya kasih pilihan untuk kalian yang mungkin ini mudah untuk mendapatkannya. Misalnya dari bahan keras, kayunya itu tidak perlu kalian jangan terlalu kalian bayangkan kayunya harus yang seperti batang kayu besar atau dengan proses pembuatan yang rumit. Jangan terlalu kalian bayangkan jauh. Kalian bisa membuat kerajinan misalnya dari ranting pohon kayu, ranting pohon. Nah, itu bisa kalian kreasikan dari ranting kayu itu, ranting pohon kayu. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya yang mudah lagi yaitu dari bahan tusuk gigi atau sumpit atau korek api.
Nah, itu bisa kalian kreasikan, atau bisa juga dari bahan stik es krim, itu juga termasuk bahan keras ya, kayu. Kemudian itu untuk bahan keras alam. Kalau misalnya kalian mau buat dari bahan keras buatan, misalnya kalian kreasikan dari kaleng kaleng susu atau kaleng sarden, kamu buat kerajinan. Kemudian bisa juga yang tadi botol kaca dikreasikan. Kemudian dari bahan semen. Nah, saya bebaskan kalian untuk memilih sendiri bahan kerajinan. Kemudian kalau misalnya sudah mendapatkan bahan yang mau dibuat, langsung saja kalian mencari idenya. Boleh cari di YouTube atau Google untuk pembuatan produknya. Nah, sebelum pembuatan produk yang tadi sudah saya jelaskan, kalian harus membuat perencanaannya terlebih dahulu. Nah, di sini lebih jelas lagi. Jadi yaitu ada, nah di sini ada poinnya untuk pelaksanaan alat. Nah, kalian di sini harus melampirkan foto alat-alat pada saat kalian membuat produk kerajinan. Kemudian bahannya juga dilampirkan. Misalnya tadi kan ada kayu ranting pohon, kemudian lem, kemudian air misalnya untuk mencuci si ranting atau bahan lainnya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian selanjutnya proses pembuatan. Nah, untuk proses pembuatan ini kalian harus membuat lampiran fotonya juga. Jadi per langkah-langkahnya itu ada fotonya. Tidak usah banyak-banyak, cukup dirangkum saja untuk pembuatannya. Misalnya ada 5 proses atau berapa terserah lah. Jangan terlalu banyak biar fotonya juga nggak terlalu banyak. Kemudian 3 ada evaluasi dan pengemasan. Nah, kalian untuk pengemasan ini lampirkan foto produk yang sudah dikemas dan foto selfie Anda sedang memegang produk kerajinan yang Anda buat. Saya rasa cukup jelas materi kita dan tugas untuk kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.